Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita pagi ini akan melanjutkan pembahasan kita. Ini baca kitab Mawsu'at Adab Al-Islamiyah atau Ensiklopedia Adab Islam. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pembahasan tentang adab birrul walidain. Nah, berikutnya ada pasal kedua dari huruf ba, yakni adabul buyu' wa syira', yakni adab jual beli. Qala mu'allif hafizahu ta'ala, jadi jual beli ini adalah yakni aktivitas yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Qala, dalam sepanjang perjalanan sejarah kaum muslimin merupakan simbol sebuah amanah, dan di bidang perdagangan mereka berjalan di atas adab Islamiyah. Adab yang banyak menyebabkan manusia memeluk agama Islam, sehingga masuklah berbagai umat ke dalam agama yang lurus ini. Nah, kadang di sini juga menjadi ukuran, jadi akhlak seseorang, keamanan seseorang ini dari jual beli. Jadi terkait dengan harta, dengan muamalah dengan orang. Terkadang sudah juga ngaji, sudah kenal agama, tapi ketika dalam masalah jual beli ini kadang masih terjatuh dalam hal yang dilarang, entah mengurangi timbangan atau takaran atau juga hal-hal yang lainnya. Maka ini hendaknya diperhatikan. Dan jual beli merupakan sarana untuk memiliki sesuatu, dan tentu dalam operasionalnya terdapat adab-adab yang wajib untuk diperhatikan. Antara lain, di antaranya yang pertama, tidak menjual sesuatu yang haram. Tidak menjual sesuatu yang haram. Kalau tidak boleh menjual sesuatu yang haram, seperti khamar atau minuman yang memabukkan, termasuk di sini disebutkan dukhon atau rokok, majalah porno dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil penjualan barang-barang yang haram maka hukumnya juga haram dan kotor. Perhatikan bahwasanya rezeki telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Maha memberi rezeki. Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Maka di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya tidaklah seorang hamba itu atau jiwa itu meninggal kecuali telah disempurnakan rezekinya untuknya. Maka perbaguslah yakni fit thalab, di dalam mencari rezeki. Maknanya adalah
ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kita harus yakin itu. Dan ketahuilah bahwasanya harta yang haram ini akan menjadikan azab bagi pemiliknya. Dan ingat juga bahwasanya harta itu nanti akan ditanyakan, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, dari yang halal atau yang haram. Kemudian ditanya lagi, fima anfaqahu, di mana saja dia belanjakan, untuk apa saja. Maka kita kalau melihat ini, mengingat ini, untuk akan berhati-hati. Jadi tidak menjual sesuatu yang haram. Yang kedua adalah tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Salah satu contoh sistem perdagangan terlarang ialah menjual sesuatu yang tidak ia miliki. Berdasarkan sabda Rasulullah, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. yakni seseorang menjual sesuatu yang tidak ia miliki. Termasuk menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya. Ini kadang banyak. Belum ada buahnya, sudah dijual. Masih berupa bunga, ini sudah dijual. Dan semua sistem perdagangan terlarang lainnya. InsyaAllah ini, kalau nggak salah juga ada kajian di sini ya, tentang muamalah. Ya. Ini ya poin-poinnya di kitab disebutkan. Yang ketiga adalah kalau disebutkan tidak terlalu banyak mengambil untung. Pada asalnya memang mengambil untung terserah aja. Terserah aja. Namun termasuk adab, dimasukkan ke adab di sini, seharusnya penjual tidak terlalu banyak mengambil untung, tetapi ambillah keuntungan yang sedang dan wajar. Hendaklah ia mengasihani orang lain dan jangan hanya berambisi untuk mengumpulkan harta saja. Sebab orang yang tidak mengasihani orang lain tidak berhak untuk dikasihani. Man lam yarham la yurham. Ini konteksnya dari siapa? Adab, maka dimasukkan ke dalam adab. Dalam adab. Kemudian yang keempat, tidak membiasakan bersumpah ketika menjual dagangan. Ini pun dilarang. Ini hendaknya pedagang tidak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya dan bersumpah bahwa kualitas barang tersebut seperti barang ini dan itu. Misalkan orang mengatakan banyak semacam ini, tujuannya untuk apa? Sumpah itu diucapkan untuk apa sih? Untuk meyakinkan orang yang akan membeli, ya kan? Misal, demi Allah tadi itu sudah ditawar loh, sekian oleh orang, enggak saya kasih, kok sampai nawar segitu? Misalkan, padahal belum ada yang nawar. Tujuannya supaya dia nawar di atasnya. Atau juga misalkan, demi Allah saya belinya aja belum dapat segitu saya dapat segitu, kan banyak kadang-kadang gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia beli di atasnya. Padahal bisa jadi belinya juga nggak sampai segitu, tapi dia kasih dengan sumpah-sumpah. Termasuk misalkan demi Allah ini barang ini kualitasnya kayak ini. Ini intinya dilarang membiasakan sumpah-sumpah ketika menjual dagangan. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa kasratal khalif fil bai'. Fa innahu yunafiqu summa yamhaq." Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu yaitu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Maka ini dihindari hal semacam ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, wala yanduru ilaihim, wala yuzakkihim, walahum adzabun alim. Al-musbil, wal mannan, wal munafiqu sil'atahu bil khalifil kadhib." Ada 3 macam orang yang
pada hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ancaman. Maka dari semacam ini menjadikan orang memperhatikan apa itu, apa 3 hal itu. Yang pertama, yakni al-musbil. Musbil ini seorang yang menjulurkan pakaian hingga melewati mata kaki. Hingga melewati mata kaki, entah itu jubah, sarung, dan semisalnya, celana. Ini barang siapa yang ingin aman gitu, maka lakukan aja, hindari itu, musbil. Karena ada ancaman di sini disebutkan semacam ini. Di sini riwayat Imam Muslim, di sini. Sahih riwayat Imam Muslim. Yang pertama itu. Yang kedua adalah orang yang manan, ini maksudnya orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan. Kemarin dulu kan kamu tak pernah tak kasih ini kan disebut-sebut. Sehingga menyakitkan orang yang diberi. Ini mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia lakukan. Ini pun dilarang. Dan yang ketiga ada orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini poin pembicaraan ini dengan poin yang ketiga. Jadi berupaya untuk menjual barang dagangannya dibarengi dengan sumpah yang palsu. Jadi maknanya melaraskan barang dagangan dengan sumpah palsu seperti tadi ucapan-ucapan bagaimana kita sebutkan tadi, demi Allah aku menjualnya dengan harga sekian, atau demi Allah aku hanya mengambil untung sekian. Nah ini. Demi Allah ini hanya untuk kembali modal saja, misalkan, ya. Dan semacam itu. Tujuannya supaya orang mau beli. Maka ini tidak usah, tidak boleh ya, semacam ini. Dan jual aja, sebetulnya juga enggak perlu juga. Nanti khawatir bohong. Aku hanya mengambil untung sekian, padahal lebih. Ini jualnya, belinya sekian misalkan. Nah, khawatir ini hanya untuk bohong aja. Nah, bohong kan enggak boleh. Maka jual aja normal yang wajar. Orang akan bisa tahu, orang itu tahu pembeli akan tahu ini kualitasnya barang bagus apa enggak, harganya murah apa enggak. Kan banyak juga ini penjual-penjual yang lainnya. Orang akan tahu. Kalau nanti sampai ketahuan, ini dari sisi adab atau hukum juga menjadi enggak boleh. Kemudian seandainya tahu, orang itu walaupun sumpah akhirnya orang tergiur dan membeli. Setelah membeli, kemudian mengetahui bahasa tadi ini dusta. Apa yang terjadi? Enggak akan kembali dari sisi itunya. Belum lagi nanti hukumnya tadi. Baik. Demikian juga seorang yang bersumpah atas nama Allah secara dusta bahwa ia telah mengeluarkan modal sekian dan sekian untuk sesuatu barang dengan menyebutkan jumlah yang lebih besar daripada modal sebenarnya. Semacam tadi. Aku modalnya aja sekian. Modalnya aja saya habis sekian. So kamu beli sekian gitu misalnya. Nah ini. Di dalam hadis disebutkan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Rajulun khalafa ala silatihi laqad a'ta biha aktsara mimma a'ta wa huwa kadzibun. Ada 3 macam orang pada hari kiamat yang tidak akan diajak Allah berbicara dan tidak akan dilihat Allah. Salah satunya itu seorang yang bersumpah atas sebuah barang bahwa barang itu sudah ditawar lebih dari yang ia tawar, sementara sumpah yang ia ucapkan itu dusta. Sebagaimana tadi. Tadi sudah ada orang datang menawar. Dengan tawaran kayak yang Anda tawar, enggak saya berikan. Padahal belum ada yang nawar. Nah, ini jadi melakukan semacam ini tidak boleh. Ada enggak realitanya? Ada. Realitanya. Maka kalau kita perhatikan ya, hal-hal yang dilarang, kalau setelah kita toleran ternyata ada.
Justru hal-hal yang dilarang kadang tidak sedikit yang melakukan. Maka disinilah kalau kita melihat realitas semacam ini, bisa jadi mereka tidak tahu larangan itu. Atau yang kedua, bisa jadi karena mereka walaupun tahu tetap melanggar. Tidak tahu tapi melanggar. Maka di sini kita senantiasa berdoa ya kepada Allah. Setiap habis subuh dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Agar setiap hari itu ada ilmu yang bermanfaat. Satu ayat atau satu hadis kita paham, oh ternyata itu tidak boleh. Ya udah selama ini aku lakukan itu, taubat, segera bertaubat, istighfar, tinggalkan gitu. Maka ilmu yang bermanfaat. Hal-hal yang terkait dengan keseharian, kita tahu, oh ternyata yang diperintahkan demikian. Kita belum lakukan. Oh ternyata ini dilarang. Kemudian sementara kita pernah melakukan itu, ya segera berhenti, bertaubat dan beristighfar nih. Ilmu yang bermanfaat. Ini selalu minta. Kemudian amal mutaqabbal, ilmu amal yang diterima, rezeki yang halal, ini kita minta. Maka kalau kita sudah tahu ada larangan, maka jangan menjeburkan diri ke dalamnya. Atau apalagi mengatakan karena nafsunya mengatakan apa larangan apa, nggak apa-apa itu misalkan. Padahal jelas-jelas ada larangannya. Maka dalam hal ini Nabi bersabda, "Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang aku perintahkan kerjakan sejauh kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu. Dan apapun yang aku larang maka jauhilah atau maka tinggalkanlah. Nah, yang kelima, tidak berbohong ketika berdagang. Termasuk berbohong ialah menjual barang yang ada cacatnya dan hal itu tidak diberitahukan kepada si pembeli. Menyembunyikan aib pada barang itu atau malah ditutupi misalkan. Bahkan kalau misalnya semoga enggak kelihatan, semoga enggak tahu ini pembelinya, semoga enggak, ternyata enggak tahu betul. Akhirnya harganya tetap normal misalkan. Sekilas kan ini senang dia. Tapi dia enggak berpikir itu enggak boleh. Dan seandainya nanti pulang kemudian tahu cacatnya ada, apa yang akan terjadi? Dia mesti kecewa dan mungkin dongkol ya, perasaannya enggak enak, merasa ditipu dan seterusnya. Maka ini termasuk adab ini harus jujur. Yani harus terus terang. Jadi Allah akan memberkahi yani perdagangan apabila orang itu jujur. Jadi menjelaskan. Kalau ada yang cacat, yang aib sampaikan aja. Nanti mungkin dipotong harga macam itu. Karena logikanya demikian. Misalkan ini pernah cacat sedikit atau semisalnya karena mungkin benturan dan yang lainnya. Misalkan kalau ada barang-barang yang perabotan semisalnya. Termasuk misalkan jual beli mobil, motor dan semisalnya. Pokoknya di sini ini tidak berbohong ketika berdagang, termasuk adalah tadi menyembunyikan cacat pada benda kepada si pembelinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah. Beliau berkata, "Afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahu nas man ghassa falaysa minni." Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku. Ini ancaman. Bukan termasuk golonganku ini, maka ancaman. Jangan sampai orang melakukan semacam itu. Oleh karena itu, pedagang wajib memperlihatkan cacat yang terdapat pada barang dagangan dan memberitahukan kepada si pembeli. Hal ini termasuk amanah yang harus dilakukannya. Sedangkan yang menyembunyikannya berarti telah mengkhianati si pembeli.
Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Nah, apabila si penjual menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang dagangannya, maka si pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut atau menuntut agar harganya diturunkan sesuai dengan cacat tersebut. Ini secara aturan semacam itu. Kalau tidak mau, maka perhatikan nanti ini beratnya itu di akhirat. Misalkan penjual enggak mau tahu gini. Maka kita itu menginginkan apa? Keberkahan. Menginginkan keberkahan di dalam aktivitas apapun, termasuk di dalam masalah mencari nafkah, terlebih ketika berkaitan dengan muamalah, berarti berkaitan dengan orang. Nah, ini. Maka ini harus diperhatikan. Yang keenam, penjual harus melebihkan timbangan. Mungkin ini maksudnya sebaiknya melebihkan timbangan. Berkaitan dengan adab. Apabila penjual menimbang barang dagangannya, maka ia harus memberi lebih dari berat timbangan yang telah ditentukan. Maksudnya dilebihin sedikit. Bahasa Jawa itu apa? Diangetin, diantepin lah. Ya gitu. Coba angetane. Nah gitu kan. Takaran, naker sampai luber gitu. Ini bagi yang melebihkan, ini bagi yang menjual atau membeli. Ya, si penjual. Ini adabnya. Jadi ia harus jujur dalam menimbang dan tidak boleh mengurangi timbangan tersebut. Sebagaimana ia suka jika barang yang ia beli diberikan dengan sempurna, maka ia pun wajib memberikan hak-hak orang lain. Ini adabnya. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Di Al-Qur'an disebutkan ini, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, termasuk membeli barang yang ditakar, mereka minta untuk dipenuhin. Kalau beli, tolong minta dipenuhin atau dilebihin sedikit. Namun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, berarti mereka menjual. Ini mereka mengurangi. Jadi mengurangi takaran dan juga timbangan. Maka ini berlaku sebaliknya kalau bisa. Jadi kalau menjual sudah diantepin sedikit. Jadi ini keberkahannya diharapkan, barokahnya. Jangan malah dibalik. Ini larangan untuk mengurangi timbangan atau takaran. Timbangan jangan usah diganjel, dikasih timbangan. Jadi angkanya ini misalkan 1 kilo padahal 9 on, hanya 9 on. Dia kasih beban. Ini kalau menjual. Dan realitanya kadang ada semacam ini. Makin sangat merugi orang semacam ini. Inginnya apa? Tujuannya apa sih? Supaya untungnya lebih banyak kan gitu. Tapi dosa. Perhatikan. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ya qaumi aufu. Allah SWT berfirman terhadap Allah Ta'ala murka terhadap kaumnya Nabi Syuaib ya. Karena mereka suka mengurangi timbangan. Nabi Syuaib sebelum Nabi Muhammad ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Maksudnya jangan kamu kurangi takaran dan timbangan mereka.
ketika kamu menjual. Ini telah zaman sejak dulu ini perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Jauh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Al-Qur'an sebutkan demikian. Realitanya ada enggak orang yang mengurangi takaran dan timbangan? Ada. Takaran diganjel, dan ironisnya dia itu muslim misalkan. Ironis sekali. Ini orang muslim tambah begitu jualannya, bayangkan. Oh, kelihatan di sana murah. Murah kan, gula di sana sekilo sekian, padahal kalau ditimbang sudah dikurangi. Harganya mungkin sama atau dimurahkan sedikit, tapi timbangannya dikurangi. Sehingga zahirnya kelihatan murah, tapi barangnya sebenarnya enggak ada. Enggak penuh gitu. Ini ancaman. Jangan sampai terjadi. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, zin wa arjih. Timbanglah dan lebihkan. Timbanglah dan lebihkan. Artinya ini ketika mau membeli, mau menjual, dilebihkan sedikit. Maka ini orang membeli pun senang. Dan betul-betul memang timbangan tidak diganjal gitu. Artinya jangan sampai dohirnya itu lebih, tapi pada hakikatnya berkurang. Takaran misalkan harusnya 1 liter, di dalamnya ternyata sudah diganjal berapa senti sehingga berkurang. Nah, ini dilarang. Yang ketujuh, pemaaf, mempermudah dan lemah lembut dalam berjual beli. Seharusnya penjual dan pembeli memiliki sifat-sifat ini. Jangan sampai salah seorang mereka bersikap keras kepada yang lain. Pembeli tidak boleh mengurangi hak penjual, dan penjual jangan menjual terlalu mahal sehingga memberatkan pembeli. Jangan terlalu banyak tawar-menawar dan berdebat, tetapi hendaknya mereka saling memaklumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adkhalallahu azza wa jalla al-jannah rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan." Allah azza wa jalla memasukkan ke dalam surga orang yang gampang atau mudah di dalam membeli, menjual, melunasi, dan ketika meminta haknya. Jadi enggak usah menawar sampai jeli sampai sekian rupiah aja supaya berkurang. Ini mudah untuk di dalam orang itu di dalam membeli dan juga menjual, ini gampang. Biasanya kalau laki-laki gampang. Biasanya kan gampang, udah enggak terlalu tawar, sudah harga tawar sedikit. Ya sudah enggak usah terlalu banyak tawar-menawar. Demikian juga penjual juga enak memang. Ini harganya pas saja lah, enggak usah terlalu banyak tawar-menawar, kan cepat. Ini. Atau nanti kalau enggak dinaikkan harganya, dia akan ditawar nanti. Akhirnya dinaikkan lagi. Dan semacam itu. Beliau juga bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Semoga Allah merahmati orang yang pemurah ketika menjual, maksudnya gampang ketika menjual, membeli dan menuntut haknya. Adab yang ke-8, menjauhkan sebab-sebab munculnya permusuhan dan dendam kesumat. Di antara sebab yang dapat memunculkan permusuhan dan dendam ialah seseorang membeli barang yang telah dibeli saudaranya. Seperti jual beli jenis najas dan lain-lain yang diharamkan dalam syariat Islam. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling hasad. Saling hasad. Hasad itu maksudnya, di antara mana hasad? Tidak senang ketika orang lain senang. Tidak senang ketika melihat saudara kita senang, kita sudah ada rasa enggak senang. Ini ada hasad. Apalagi dibarengi ingin kesenangan pada orang lain itu hilang, maka lebih parah lagi. Jangan saling hasad. A hasad kepada B, B hasad pada A. Dilarang. Wala tanajasu. Dan ya ini apa? Janganlah kalian saling melakukan dengan najas.
Tanajasu itu bentuknya itu adalah, kalau bahasa di Jawa itu ada combenya. Combenya ini misalkan ada A, ini menjual barang kepada B. Kemudian C ini pura-pura menawar A, pura-pura menawar barang padahal ini temannya. Supaya barang dengan barang yang tinggi tawarannya, supaya pembeli aslinya B ini mau juga terpengaruh untuk menawar yang tinggi. C datang pura-pura sebagai pembeli, menawar dengan harga yang tinggi agar supaya nanti laku barang ini tinggi. Padahal C enggak niat untuk membeli. Niatnya hanya untuk supaya B mau membeli dengan harga yang tinggi, nanti untungnya dibagilah. C nanti dapat bagiannya. Paham nih? Ini bentuknya. Nah, ini najas. Ini najis tidak boleh. Kenapa? Karena ini kalau ketahuan maka ini menimbulkan rasa permusuhan, menimbulkan permusuhan. Ini nanti antara ya B dengan C tadi. Maka ini wala tanajasu, tidak boleh ini. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Satu A ketemu B, A menghadap ke sana, B menghadap, enggak mau melihat. Ini dilarang. Tujuannya apa? Karena ini semua akan bisa memecah belah umat ini, bisa menimbulkan permusuhan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli orang lain, atau menjual barang di atas penjualan orang lain, atau membeli barang di atas pembelian barang orang lain, atau yang telah dibeli orang lain. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Perdagangan dengan najas adalah seseorang datang dari seolah-olah ingin membeli sebuah barang dan ia pun menawar barang tersebut. Setelah itu ada yang meninggikan tawaran untuk barang itu agar dilihat oleh calon pembeli, sehingga kemudian ia membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian maksud menjual barang yang sudah dibeli orang lain ialah, atau di atas pembelian orang lain ialah, seseorang mendatangi pembeli setelah penjual dan pembeli sepakat dengan harga tertentu. Orang tadi pun datang dan berkata, aku berani menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Oh, itu kalau barang segitu, kalau di tempat saya cuma sekian. Kamu beli 100, aku di tempat saya cuma 90, ini barangnya persis sama. Iya kah? Iya. Wis enggak jadi beli ini, beli yang sini. Nah ini tidak boleh. Atau sebaliknya, misalkan aku berani menjual barang yang lebih bagus misalkan, namun dengan harga yang sama. Termasuk juga seorang berkata, aku membeli barang yang sudah dibelinya dengan harga yang lebih mahal, baik dari pihak pembeli atau penjual, maka yang tidak boleh. Karena ini apa? Ini akan merusak hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Maka syariat melarang perbuatan ini karena dapat menimbulkan kedengkian, kemarahan dan dendam kesumat di dalam dada, serta dapat merusak hubungan persaudaraan antar sesama. Kemudian sedikit lagi, ada yang ke-9, penjual dan pembeli boleh menentukan pilihan selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli khiyar. Nah, ini adab, termasuk adab. Penjual dan pembeli masih memiliki pilihan selama mereka belum berpisah di tempat jual beli. Jadi apa tidak? Nah, semacam ini. Khiyar tujuannya ini jadi apa tidak? Jadi membeli apa tidak? Jadi menjual apa tidak? Jadi pembeli masih berhak untuk meneruskan proses pembelian dan membatalkannya. Hak yang sama juga dimiliki oleh penjual. Akan tapi apabila penjual dan pembeli sudah sepakat untuk barang tertentu dan mereka berpisah di tempat penjualan, maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan kecuali jual beli khiyar, yakni jual beli yang menetapkan saling rela sebagai syarat sempurnanya jual beli. Berarti jika salah seorang ada yang tidak rela maka boleh membatalkan jual belinya walaupun sudah berpisah dari tempat penjualan. Kalau ada perjanjian, nanti kalau enggak cocok boleh dikembalikan misalkan. Nah, semacam ini. Dan setelah berpisah diketahui salah seorang dari mereka ada yang mereka merasa dibohongi. Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jual beli masih diberi pilihan, penjual
dan pembeli ini diberi pilihan, ada khiyar untuk meneruskan atau membatalkan, jadi apa tidak jadi. Selama mereka belum berpisah, malam yatafarraqa. Fa in sadaqa, apabila mereka berdua jujur antara penjual dan pembeli, jujur dan memperjelas jual belinya, termasuk di sini menjelaskan kalau ada cacat dan aib tadi dijelaskan apa adanya, maka akan diberkahi yakni apa jual beli mereka. Namun jika mereka berdua menyembunyikan sesuatu dalam jual belinya dan berbohong, termasuk menyembunyikan aib dan semacam tadi, cacat enggak disampaikan, maka akan dihilangkan keberkahan jual belinya. Yang ke-10, tidak boleh menimbun atau memonopoli barang dagangan tertentu. Tidak boleh menimbun atau memonopoli dagangan tertentu untuk menguasai harga barang. Perbuatan ini dapat merugikan manusia dan mengganggu kaum muslimin. Nabi SAW melarang perbuatan ini dan bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah seorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat atau kesalahan. Ironisnya banyak para pedagang melakukan perbuatan ini. Ya, termasuk saya tambahkan juga di dalam berusaha dan jual beli, maka kita dianjurkan untuk beraktivitas itu di pagi hari. Nabi kita SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku ini di waktu paginya. Maka pagi habis salat subuh, kemudian ini berkah, keberkahan. Ini ada keberkahan. Dan juga untuk diperhatikan, walaupun misalkan ada pasar malam misalkan, banyak sekarang kan. Jangan sampai orang berjualan sebelum subuh, sholat subuhnya lewat. Kena laris nih pembelinya banyak, ini rame-ramenya ini banyak. Ini jadi subuh lewat sampai matahari terbit. Dia sibuk melayani ini apa? Pembeli. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ingat, rezeki itu telah dibagi, minta pada Allah keberkahan. Minta rezeki yang berkah. Maka jangan mengorbankan ibadah hanya untuk memburu rupiah, memburu rezeki, maka ini tentunya tidak benar. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.